Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tuser HP Pemula. Oke, kali ini saya ada servisan HP Xiaomi Redmi Note 5A ya. Kasusnya di sini adalah signal tidak muncul ya, atau muncul notif tidak ada layanannya, atau panggilan darurat saja. Dan bisa kalian lihat ya, di menu sinyal itu terdapat tanda silang ya. Di saat saya cek pulsa, maka dia tidak meresponnya, alias muncul notif jaringan seluler tidak tersedia. Oke, untuk mengetahui lebih pastinya ya, kita harus bongkar HP-nya ya. Kerusakan sinyal ya, tentunya ada beberapa penyebabnya. Bisa itu dari antena, bisa juga dari jalur ya, bisa juga dari komponen ya, komponen seperti kapasitor yang short, ataupun bisa juga ya dari dari IC WTR ataupun IC RF ya. Banyak kemungkinan ya, makanya kita lakukan pembongkaran HP terlebih dahulu ya, untuk mengetahui lebih pastinya ya, kerusakan apa yang terjadi pada HP Xiaomi Redmi Note 5A yang ada di hadapan saya kali ini ya. Oke, kita buka bagian back casingnya ya. Hati-hati cara bukanya ya. Saya di sini menggunakan kuku saja ya. Kalian bisa juga pakai alat bantu buka casing ya. Namun untuk rata-rata teknisi ya, kurang afdol ya jika buka casing itu tidak menggunakan kuku. Oke, untuk bagian mesinnya ya, masih segelan ya, dan bisa kalian lihat di situ ya, HP ini artinya belum pernah dibongkar sama sekali ya, atau belum pernah diservis ya. Jadi saya yang pertama ini ya, ini servisan perdana ya untuk HP Xiaomi Note 5 ini. Oke, kita lepas semua baut-baut yang mengunci pada mesin ini ya. Kita lepas ya. Namun langkah yang akan saya lakukan di sini ya adalah rehot IC power ya. Maksudnya rehot IC WTR ya. Kenapa rehot IC WTR ya? Karena 90% ya permasalahan sinyal pada HP Xiaomi itu ya rata-rata disebabkan oleh IC WTR ya. Kenapa IC WTR yang sering bermasalah? Kenapa tidak IC RF atau IC PA ya? Ya begitulah ya. Gimana ya cara menjelaskannya? Karena ya IC WTR itu sebagai sumber tegangan sinyal ya. Jadi jika IC WTR itu rusak, maka IC tersebut tidak bisa menyuplai tegangan ke IC PA ya, sehingga IC PA ataupun IC RF itu tidak berfungsi ya. Ya jelas tidak berfungsi lah ya, karena tidak mendapat tegangan feedback ya, tegangan 3,7 itu ya. Jadi sistem kerjanya IC WTR itu sama halnya dengan IC power ya. Seperti apa sistem kerjanya IC power ya? IC power kan bertugas untuk memberikan tegangan ya, tegangan feedback ya. Tegangan feedback itu tegangan baterai 3,7 ya, atau bisa juga tegangan positif baterai ya. Nah pasti ya di setiap komponen atau di setiap IC itu pasti ada yang namanya tegangan feedbacknya. Jika putus jalur seperti contohnya ya, IC RF tidak mendapat tegangan feedback atau tegangan kerja ya, sudah pasti ya IC PA tidak berfungsi ya.
Jika IC PA tidak berfungsi ya otomatis sinyal tidak muncul ya. Begitu halnya ya dengan sistem kerjanya IC WTR ya. Sama ya, IC WTR sama IC power itu ya. Mungkin agar tidak membebani terlalu banyak IC power, maka untuk HP-HP saat ini ya digunakanlah IC WTR ya, untuk mengurangi beban ya terhadap IC power ya. Jadi itu ya menurut pengetahuan saya ya. Mungkin jika saya salah ya mohon maaf ya. Ya setahu saya ya tugas dari IC power ya yaitu untuk mendistribusikan ya tegangan dari feedback itu disalurkan ke komponen-komponen yang membutuhkannya ya. Oke, di sini saya akan record ya. Saya akan record bagian IC IC WTR-nya ya. Tambahkan flux terlebih dahulu ya. Ini solusi gampangnya ya, kita record ya. Kalau kita tes ya, jika setelah direhot ya HP ini normal ya, tentu kita tidak usah melakukan pergantian IC WTR ya. Namun kita lihat sama-sama ya, apakah setelah direhot sinyal sudah merespon atau masih tetap muncul notif tidak ada layanannya. Kita lihat sama-sama ya setelah ini ya. Mungkin penjelasan saya ya kurang berantakan ya mohon maaf lah ya, karena ya saya memang bukan dari hasil kursusan ya, saya juga belajarnya autodidak ya. Iya, saya jujur saja ya, saya itu tidak pernah ya yang namanya kursus ya. Saya belajarnya murni dari YouTube, dari Google, dari forum-forum Facebook ya, murni dari situ ya. Namun karena sering berlatih akhirnya kita bisa menyimpulkan ya kerusakan pada HP ya. Karena seiring berjalannya waktu itu ya, kita mendapati kasus seperti ini, ininya yang rusak, terus mendapatkan kasus seperti ini lagi, ininya yang diganti. Nah, pengalaman itulah ya yang memberi pengetahuan kepada saya ya. Jadi intinya di sini ya, terutama itu tuser pemula ya, terus semangat berlatih ya, terus semangatlah berlatih ya. Jadi saya tekankan ya, untuk kalian tuser pemula ya, sering-sering berlatih ya, angkat pasang IC power, terus angkat pasang IC MMC yang dilem, kemudian yang tidak dilem, terus berkreasi dengan setelan blower kalian ya. Itu harus ya, karena untuk saat ini ya 60% itu ya kerusakan itu terletak pada IC ya, terletak pada IC, dan ongkos pemasangan IC juga lumayan ya buat jajan atau buat dapur ya. Ya kalau di tempat saya itu ganti IC WTR seperti ini ya masih di angka 250 ya. Untuk HP Xiaomi seperti ini ya. Namun kalau Xiaomi yang tipenya itu lebih tinggi ya, bisa jadi lebih mahal ya. Mungkin nominalnya bisa sampai 500 ya, 400 ya, seperti itulah ya. Dan saya sarankan ya untuk tuser pemula ya, ataupun tuser yang sudah berpengalaman ya, tetap jaga ya harga servis HP ini ya, jangan sampai hancur ya. Pastikan kalian itu jangan main harga sendiri ya. Kalian survei di lapangan ya, survei di pasaran ya.
semisal ganti LCD itu berapa ya, ikuti ya harga pasarannya. Jangan saling menjatuhkan harga ya sesama teknisi. Itu demi masa depan kita juga ya sebagai teknisi ya. Karena kita itu menjadi teknisi itu bukan bukan sehari dua hari ya. Ini untuk dijadikan usaha selamanya ya. Itu ya kalau ini pribadi saya ya. Mungkin berbeda dengan pribadi kalian masing-masing ya. Jadi saya buka servis HP itu ya di samping saya di samping saya itu mencari pengetahuan, terus ya senangnya ada kebanggaan tersendiri ya menjadi seorang teknisi ya. Apalagi perbaiki yang susah ya, orang yang tidak bisa perbaiki terus kita bisa perbaiki itu senangnya itu luar biasa ya. Oke, jangan basa-basi lagi ya, kita lakukan pengetesan ini ya. Saya terlalu banyak basa-basi ya. Oke, kita pasangkan SIM tray-nya ini ya. Kita cek ya apakah sinyal itu sudah muncul setelah kita rehot IC WTR atau masih sama saja ya, tidak muncul sinyal ya. Kita lihat sama-sama ya. Oke, di sini saya masukkan SIM tray-nya ya. Kemudian akan saya nyalakan di sini untuk bagian kamera, terus penutup casingnya atau baut-bautnya saya sengaja tidak pasang terlebih dahulu ya. Karena jika metode rehot ini tidak berhasil, saya akan melakukan pergantian ya pada IC WTR-nya ya. Kita lihat ya responnya itu seperti apa ya, apakah ada perubahan atau tidak ya. Sini sudah nyala ya, dan bisa kalian lihat ya T-cell di rumah aja ya sudah muncul ya di situ. Artinya HP ini sudah bisa ya tanpa kita lakukan pergantian IC WTR, kita cukup rehotnya saja ya, permasalahan sudah selesai ya. Nah oke, di sini kita cek ya sama-sama ya. Nah itu ya sinyal muncul ya. Nah itu muncul ya 1 bar ya. Karena memang ya di tempat saya itu ya di pedesaan ya. Apalagi di dalam rumah itu ya, sinyalnya ya kurang bagus ya, kurang mantap ya untuk daerah saya ini ya. Oke, saya coba cek pulsa ya. Kalau tadi kan langsung muncul notif jaringan seluler tidak tersedia ya. Namun saat ini sudah ada perubahan ya. Nah itu langsung naik full ya. Biasanya kalau langsung naik full di tempat saya itu kebetulan sinyalnya lewat di depan mata ya. Nggak bercanda ya. Oke, bisa kalian lihat ya, sisa pulsa 0 rupiah ya. Iyalah anak zaman now ya, tidak pakai pulsa saat ini. Lebih enak pakai WA ya. Oke. Namun di saat saya mau rakit kembali HP ini ya, saya pikir HP ini sudah
down ya, permasalahan sudah selesai ya. Namun di saat saya mau rakit kembali ya, sinyal itu hilang ya, hilang muncul ya, tidak stabil ya. Artinya memang ya IC WTR ini memang harus diganti sudah ya. Oke, kita akan lepas saja ya semua komponennya ya. Oke, kita akan lepas saja ya untuk bagian mesinnya ya, dan kita lakukan pergantian IC WTR ya. Oke, di sini sudah saya lepas ya untuk meminimalisir waktu ya. Saya langsung lepas ya di sini. Oke, kita blower ya. Untuk setelan blower ya, di blower saya ini anginnya itu 1,5 dan panasnya itu 450 ya, atau 4,5 ya, 4,5 ya. Oke, jangan langsung paksa ya. Tips untuk blower itu jangan paksa angkat ya, karena akan bisa mencopot semua kaki yang ada di bawah IC ya. Setelah digerakin itu bergoyang ya, baru kita angkat ya. Oke, kemudian kita bersihkan ya, menggunakan solder ya. Diusahakan ya solder kalian itu harus panas ya, dan jangan lupa tambahi fluk terlebih dahulu ya. Tambahi fluk, kemudian kita solder ya dengan solder yang panas ya. Jika soldernya itu panasnya kurang bagus ya, jangan ya, itu malah merusak kaki-kaki yang ada di bawah IC ini ya. Jadi saran saya untuk pembersihan atau meratakan kaki IC di PCB ini ya, kalian harus menggunakan ya panas solder yang bagus ya. Jika tidak bagus ya, saran saya jangan ya, jika kalian tidak ingin menyesal ya. Ya, kalau yang terangkat itu kaki yang not connection ya. Kalau yang terangkat itu kaki yang ada jalurnya ya, bisa fatal akibatnya ya. Oke, di sini ya bersihkan saja ya menggunakan menggunakan solder ya, sambil tambahi fluk ya. Setelah dirasa rata ya, dan di sini sudah saya siapkan ya IC power yang sudah saya cetak ya menggunakan PCB ya. Karena di sini saya tidak pernah lagi ya mencetak menggunakan plat PGA ya. Saya mencetaknya itu menggunakan PCB ya, seperti di video-video sebelumnya ya. Oke, jika digoyang kemudian dia kembali lagi artinya seperti itu ya. Jika digoyang IC itu kembali lagi artinya sudah presisi ya, saatnya blower dihentikan ya. Jangan di blower terus, nanti malah tambah rusak itu. Oke, saya percepat saja ini sudah ya. Ini durasinya ini sudah lama ini. Nanti yang nonton malah emosi ini ya. Tusar ini banyak bicara ya.
ya harap dimaklumi ya, agar tuser pemula itu ya tahu ya step by stepnya itu ya untuk mengatasi sinyal tidak muncul ya. Dan ini untuk IC-nya dengan seri 2965 ya, kalau tidak salah itu. Nah, oke, saya perbesar dengan kaca pembesar, namun ternyata masih terlihat kasat mata. Masih tidak kelihatan ya. Oke, intinya tipe IC-nya itu IC WTR 2965 ya. Oke, sambil kita tunggu dingin dulu ya, saya percepat saja ya. Nah, sebelum kita pasangkan baterai ya, kita cek dulu ya apakah pemasangan sudah pas ya atau terjadi konslet ya. Kita cek menggunakan multitester analog ya. Untuk kutub positif itu sambungkan di kutub negatif pada probe multitester, dan kutub negatif itu sambungkan pada kutub positif konektor baterai ya. Intinya dibolak-balik ya, yang positif mendapatkan negatif, yang negatif mendapatkan positif ya. Jika jarum itu tidak bergerak, artinya HP ini normal ya, sudah tidak short ya, pemasangan IC berhasil ya, seperti itu. Namun jika saat dicek ya bolak-balik itu ngangkat jarum multitesternya, itu artinya pemasangan kurang tepat ya, ada indikasi short ya. Kalau begitu kita harus presisikan ulang ya. Oke, di sini saya pasangkan baut-bautnya semua. Kita tunggu ya hingga puting ini selesai. Nah, ini sudah masuk ke tampilan menu ya, TCL di rumah aja ya. Nah, itu bisa kalian lihat ya, sinyal sudah muncul ya, muncul satu bar naik ke 2 bar ya, tidak seperti tadi ya, lebih banyak ke 1 barnya ya. Nah, itu sinyal hilang lagi ya. Nah, itu bisa kalian sinyal hilang lagi ya. Ini bisa jadi ya faktor tempat ya. Mungkin ini harus saya bawa keluar ya, keluar ruangan ya, agar dia mendapati frekuensi yang lebih mantap lagi ya. Oke, kita coba ya bawa keluar saja ya. Karena memang ya di tempat saya itu daerahnya ya di pedesaan ya, sinyal juga kurang maknyos ya. Oke, di sini saya akan bawa keluar ya. Nah, bisa kalian lihat ya, bar sinyal sudah mulai naik ya, di 3 bar 2 bar ya, tidak stuck di 1 lagi ya. Nah, ini posisi saya sudah di luar ini ya. Nah, itu bisa kalian lihat ya, sinyal sudah naik ya. Oke, cukup sekian ya video kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan sudah support channel ini selama ini ya. Nah, itu bagian sinyal sudah bagus ya, 2 bar 3 bar seperti yang saya katakan ya.
Untuk sinyal di daerah saya itu 2 bar 3 bar ya, dan ini mentok ya 5 bar 4 bar ya, itu normal ya kalau di tempat saya itu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya yang sudah support channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lah dah. Itu ponakan saya itu ya.